Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di podcast Info Wira Usaha. Sebelumnya perkenalkan saya Atnia Dewi Marta dari Manajemen Sumber Daya Perairan Angkatan 24 selaku host podcast episode kali ini. Lalu kali ini kita ditemani oleh bintang tamu. Halo, aku Hamsatun Hasanah, biasa dipanggil Hamsa. Aku dari Manajemen Sumber Daya Perairan Angkatan 2025. Oke, berarti kita bersama Kak Hamsa ya. Nah, kan sebelumnya Kak Hamsa ini sudah ada usaha di bidang kuliner ya Kak? Iya, betul. Nah, usaha yang Kakak jalani itu apa sih Kak? Dalam kuliner apa aja gitu? Sedikit cerita ya, dari awalnya aku buka usaha ini tuh dari aku dulu kelas 10 saat SMA. Jadi awalnya tuh aku cuma jualan piscok, itu pun ngambil dari orang lain. Jadi awalnya tuh kayak aku nawarin ke teman-teman aku dulu, aku jualan piscok, jadi mereka tuh jadi tahu, terus mereka beli. Terus awalnya tuh dari teman kelas, lama-lama tuh jadi satu angkatan, terus bisa ke angkatan yang lain juga. Terus pas kelas 3 SMA, terus aku nambah menu tuh, ada pentol mercon yang pedas gitu, terus nambah-nambah terus. Akhirnya aku nyoba jualan online dari teman-teman yang lain juga, terus banyak yang promosiin, jadinya tuh menyebar. Jadi nggak cuma dari sekolah aku, tapi ada dari sekolah lain juga yang beli gitu. Awalnya dari situ. Jadi menunya itu cuman piscok atau sekarang udah berkembang gitu Kak? Dari piscok sekarang udah ada beberapa menu sih kebetulan Kak. Kebetulan apa nih Kak? Mana tahu penonton mau beli. Ada piscok, pentol mercon, terus ada pisang kembung, pisang crispy, terus juga ada itu corn dog, nambah yang asin-asin. Terus kalau misalnya, kan itu banyak ya Kak kulinernya, dan kulinernya itu termasuk ke tren-tren gitu. Nah kalau misalnya strategi marketing yang biasa Kakak pakai buat jualan itu apa ya Kak? Kalau aku nyebar pamflet di online sih, jadi kayak bikin IG story gitu, WA gitu. Kalau enggak aku juga PC-PC-in temen deket aku, ngasih tahu kalau aku tuh hari ini jualan ini gitu. Jadi mereka tuh jadi tahu. Terus kalau enggak aku minta tolong sama teman-teman aku buat bantu promosiin gitu. Jadi tuh emang dari dulu aku tuh promosinya online. Oh jadi kalau misalnya secara offline belum terlalu ini ya Kak? Belum. Jadi fokusnya masih di online. Kalau misalnya kayak di Gojek atau apa gitu udah mulai nggak Kak? Udah bisa nggak pesan online dari Aku belum aplikasi? bisa, soalnya tuh kalau masuk Gojek setauku itu nambah ya, kalau enggak tuh kita ngurangin harga. Kalau kita tetap harga yang dari kita, itu nanti di Gojek itu bakal lebih mahal. Otomatis nanti itu mereka bakal nggak mau beli gitu loh. Jadi lebih mahal di Gojek, mendingin sih beli langsung ke orangnya, nanti diantar gitu, lebih murah juga gitu. Jadi belum berani buat ke Gojek atau apa gitu. Berarti masih sistem DO ya Kak? Ya. Nah, kan selagi Kakak kan sebagai mahasiswa juga ya Kak, dan juga sebagai usahawan di bidang kuliner. Nah, tantangan yang sering Kakak hadapi itu apa sih, dan gimana cara menyelesaikannya gitu biar semuanya itu selesai, karena ini termasuk penjualan yang sibuk gitu. Kalau pas aku baru masuk kuliah tuh tantangannya waktu ya, manajemen waktu. Jadi tuh banyak banget, kayak kan ada tugas, ada laprak gitu. Jadi tuh keteteran, apalagi kalau aku ikut kepanitiaan gitu kan. Jadi tuh kalau misalnya ada yang mau pesen dari aku tuh pasti kita bakal kayak berunding dulu. Kalau hari ini tuh bisa apa enggak, terus kalau ready-nya hari ini bisa ready apa enggak. Jadi tuh kita berdiskusi dulu. Kalau misalnya nggak bisa ya aku bakal nolak, karena kalau aku sanggupin nanti malah yang lain tuh bakal hancur gitu, bakal chaos gitu. Jadi ngelihat dari aku sanggup atau enggaknya sih. Oh berarti dengan manajemen waktu ya Kak, manajemen waktu tentang kesanggupan gitu. Iya. Nah kan dari semua menu itu ada nggak sih Kak yang jadi best seller atau favorit pelanggan gitu? Ada dari pentol mercon, karena kan dia itu pedas asin ya, jadi buat nyemil bisa, buat jadi lauk makan juga bisa banget gitu. Kalau misalnya yang manis-manis gitu ada nggak, kayak dessert gitu? Paling aku piscok sama pisang crispy, soalnya kalau pisang coklat kan udah ada coklatnya dalamnya, terus dari kita juga nambahin topping, ada keju atau glaze green tea atau apa gitu sesuai requestnya gitu. Oh berarti bisa request rasa ya Kak?
dari sisi finansial nih Kak, kan apa sih tips penting dari Kakak sebagai wirausahawan biar tips kewirausahaan muda yang kulinernya biar nggak gampang boncos gitu? Yang pertama tuh emang kita harus nguatin modal dulu ya. Terus juga uang modal sama uang pribadi tuh jangan dicampurin karena itu bakal bingung banget kalau bagi-baginya. Terus kalau mau ngasih harga itu jangan terlalu mepet sama produksi kita. Kita harus ngasih sedikit lebih tinggi biar nanti tuh untungnya lumayan, terus juga bisa buat nutup yang lain juga kalau misalnya ada kerugian gitu. Terus kalau misalnya mau cari kayak buat packing itu, usahain cari yang paling murah biar nutup modal kita gitu, biar nggak terlalu mahal juga nanti pas dijual. Oh gitu ya. Terus kalau misalnya nih ada tren makanan baru, misalnya kayak risol akhir-akhir ini gitu kan Kak, itu biasanya menu Kakak itu cepat adaptasi atau tetap menjaga ciri khas dari menu Kakak sebelum-sebelumnya? Kalau aku tetap menjaga yang menu udah ada di aku, terus juga nambahin yang lagi tren. Soalnya kan Gen Z itu kan kayak penasaran, gampang penasaran. Jadi kayak nyari-nyari yang lagi viral tuh apa, terus pengen nyobain karena di sekitar kita tuh mungkin belum ada. Jadi bisa jadi peluang aku buat bikin usaha baru gitu, nama menu baru gitu. Jadi tetap ngikutin tren, tetap mempertahankan yang udah ada. Oh, jadi kalau misalnya nih kan sistem pemesannya itu bentuknya DO atau bisa pesen langsung gitu Kak. Misalnya aku mau hari ini pesen sama Kak Hamsah nih, bisa nggak ya? Kalau aku tuh sistemnya PO terus COD bisa, DO bisa, ngambil dari rumah juga bisa. Jadi tergantung dari masing-masing pembeli gitu. Oh, berarti kalau misalnya nih aku mau risol matcha, terus aku chat ke Kak Hamsah buat PO, itu berarti Kak Hamsah terima atau enggak? Kalau aku lagi open PO bisa, tapi kalau aku tuh cuma jualan pas aku open PO, jadi nggak sewaktu-waktu tuh bisa beli gitu. Jadi bisa 1 minggu tuh aku open PO 2 kali gitu, bisa 3 kali, tergantung dari kesibukan aku gitu. Oh gitu ya Kak. Terus kalau misalnya nih dalam manajemen waktu sebagai mahasiswa dan wirausaha itu biar usaha dan akademisnya itu tetap berjalan, itu gimana ya Kak? Kalau aku tuh cari pas aku open PO tuh pas tugasnya itu nggak terlalu banyak atau kegiatannya itu nggak terlalu banyak. Jadi pas lagi sela-sela aku open PO buat jualan gitu. Tapi kalau misalnya ada orderan dari yang lain, kan biasanya ada yang ngambil order dari aku ya. Jadi aku tuh harus bilang dulu sama mereka kalau misalnya hari ini tuh bisa atau enggak. Kalau emang nggak bisa, kalau udah mepet banget nggak bisa, aku tolak karena daripada nanti terbengkalai yang lain malah jadinya hancur, rasanya jadi nggak kurang juga. Lebih baik aku tolak sih daripada nanti mengecewakan gitu. Nah kan Kakak ini sebagai mahasiswa dan juga wirausaha muda nih Kak, kalau misalnya disuruh milih, Kakak bakal milih akademis dulu atau usaha Kakak dulu? Kalau aku selagi bisa bebarengan, aku milih bebarengan sih, karena kan aku jualannya nggak tiap hari juga, pas nunggu aku salah, jadi bisa dibarengin gitu. Jadi akademis oke, jualan juga oke. Gitu ya Kak. Terus nih kalau misalnya nih ada mahasiswa atau pemula yang pengen mulai usaha kuliner nih, kalau misalnya ada satu saran penting yang mau Kakak kasih ke mereka itu apa? Jangan kalau misalnya udah jualan tuh terus kan kita dapat untungnya tuh jangan langsung dihabisin gitu buat beli sesuatu, tapi kita buat muter dulu, buat muter modalnya biar bisa ngembangin lebih besar lagi gitu, atau buat nambah menu, atau buat misalnya promosi yang berbayar gitu. Jadi jangan langsung dihabisin, boleh self reward tapi jangan terlalu over gitu. Oh gitu ya Kak. Nih kalau misalnya nih ada motivasi Kakak buat tetap menjalankan usaha ini tuh apa sih? Kalau boleh tahu? Kalau aku tuh karena keinginan sih, aku banyak banget yang pengen beli sesuatu gitu, tapi uangnya nggak ada. Jadi aku mikir otak gimana bisa biar aku tuh bisa beli gitu tanpa minta ke orang tua gitu. Jadi aku tuh buka usaha ini buat beli yang aku ingin. Sebenarnya itu motivasinya tuh itu sih kan. Yeah. Jadi karena dengan usaha ini aku tuh jadi barang-barang yang aku mau, tempat-tempat yang aku pengen kunjungi itu terlaksana gitu. Jadi itu motivasinya sih Kak. Oh gitu ya Kak. Oke mungkin sekian untuk podcast Info Wirausaha.
Kalau misalnya pendengar ada pertanyaan, mungkin bisa ditanyakan di kolom komentar. Lalu terima kasih untuk Kak Hamsa yang sudah meluangkan waktu. Jika ingin pesan mungkin bisa tanya dari IG Kak Hamsa. Oke, terima kasih. Bye bye. Sampai jumpa lagi.